Haleluya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan renungan singkat pada saat pagi hari ini. Temanya adalah solusi dari rasa putus asa. Hari-hari ini manusia diperhadapkan dengan berbagai macam masalah seperti badai wabah COVID-19 yang melanda seluruh bumi, yang membuat banyak orang yang menderita, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami kerugian, bahkan juga ada banyak masalah bencana alam, kerusuhan, perampokan, dan kejahatan yang lainnya. Ini membuktikan susahnya kehidupan daripada manusia. Bagi mereka yang tidak mampu bertahan, biasanya mereka akan dihinggapi keputusasaan dan akan diliputi ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Iblis selalu mencoba untuk menaruh ke dalam roh manusia untuk hidup di dalam kekecewaan, baik itu terhadap keluarga, sekolah, pekerjaan, dan sebagainya. Bila ketakutan, kekhawatiran mulai menyerang, lalu muncul keputusasaan, ingat, perasaan tersebut dapat dialami oleh siapapun juga tanpa pengecualian. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, pasti ada jalan keluar. Bagaimana keputusasaan itu juga dapat menimpa orang-orang percaya. Alkitab mencatat ada orang-orang percaya yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tetapi mereka juga dapat mengalami keputusasaan. Contoh yang pertama adalah Nabi Musa. Musa seorang hamba Tuhan yang hatinya sangat lembut. Dengan pertolongan Tuhan, ia sukses membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Musa memimpin bangsa Israel melewati Laut Teberau, dan Tuhan memberikan tongkat kepada Musa untuk membelah Laut Teberau itu sehingga bangsa Israel dapat melewati laut itu. Banyak mujizat-mujizat yang dialami oleh Musa dalam memimpin bangsa Israel. Banyak pertolongan Tuhan dan berkat yang mereka terima dari Tuhan. Berkat yang tadinya tidak ada menjadi ada. Tuhan selalu ada untuk menolong mereka setiap saat. Tetapi mereka tidak belajar untuk mengucap syukur atas semuanya itu. Sebaliknya, mereka malah seringkali bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Karena itulah Musa menjadi susah, menjadi kecewa, menjadi putus asa dalam menghadapi bangsa Israel yang banyak menerima berkat dari Tuhan, tetapi karakternya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akibatnya, Musa menjadi tertekan dan putus asa. Firman Tuhan katakan, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Keluaran 32 ayat 30 sampai ayat yang ke-34. Musa pernah merasa susah, Musa pernah merasa kecewa, Musa pernah merasa putus asa melihat keadaan bangsa Israel yang keras hati, sehingga Musa menyampaikan keluhan itu kepada Tuhan. Contoh yang kedua adalah Nabi Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Elia mengalami kemenangan setelah melawan nabi-nabi Baal, tetapi setelah itu dia juga mendapat ancaman dari Isabel bahwa Elia akan dibunuh, dan Elia mencoba untuk lari
karena takut kepada Yezebel. Bersama bujangnya, Elia lari ke padang gurun. Dan di ayat yang keempat dikatakan, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Elia menjadi putus asa karena ancaman yang dia terima dari pihak musuh. Padahal sebelumnya Elia telah mengalami kemenangan. Elia mengungkapkan rasa keputusasaannya kepada Allah. Contoh yang ketiga adalah Nabi Yunus. Dalam Yunus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Setelah keluar dari perut ikan, akhirnya Yunus mau menyampaikan pesan Allah kepada rakyat Niniwe. Raja dan penduduk Niniwe sadar akan dosa-dosa mereka dan mereka bertobat. Tetapi sayangnya Yunus menginginkan agar rakyat Niniwe dihukum Tuhan. Allah tidak mengabulkan doa Yunus sehingga Yunus menjadi putus asa. Yunus merasa bahwa keinginannya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yunus menjadi kecewa, menjadi putus asa karena Tuhan tidak menuruti kemauannya. Apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya kita lakukan atas kehendak Tuhan. Selama kita hidup, iblis dapat mencobai kita kapan dan di mana saja, karena iblis selalu ingin untuk menjatuhkan kita. Salah satunya lewat berbagai masalah yang kita hadapi. Supaya kita bisa menang dari masalah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, kita harus terus berdoa dengan tidak berkeputusan dan berjaga-jaga. Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 24 ayat yang ke-41. Kita harus senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Pada saat kita berdoa, kita menyerahkan semua persoalan kita kepada Yesus, tetapi harus tetap berjaga-jaga. Kuasa doa sungguh luar biasa. Lalu yang kedua, pusat perhatian kita bukan kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tujukan iman kita hanya kepada Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat yang ke-25 yang dikatakan, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Yesuslah pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Kristus, orang yang putus asa akan menemukan pengharapan. Hanya pada Allah saja kiranya kita tenang, sebab daripada nyala harapan kita. Mazmur 62 ayat yang ke-6. Bahkan dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan, Yesuslah pengharapan kita, Yesuslah jawaban kita. Jangan kita takut, jangan kita putus asa, tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersatu dalam doa. Banyak terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan berita firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan, Engkaulah sumber jawaban, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Mari Tuhan tolong sepanjang hari yang baru ini Tuhan berkati, baik itu mungkin rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, bahkan studi daripada umat-Mu Tuhan. Mari Tuhan tolong Tuhan, sertai dan lindungi langkah kaki kami Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Kami akan masuki di hari yang baru bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.